Itu kelihatannya mudah untuk melakukan kegiatan mountain bike ini. Kenapa sih Pak dinamai Cagar Budaya Candi Cangkuang? Di sini itu kan ada suatu candi peninggalan agama Hindu abad ke-8 dan kebetulan candi ini ditemukannya di Desa Cangkuang. Ya sahabat, banyak sekali cara untuk menikmati alam. Kita bisa hiking, berpelesiran atau lain sebagainya. Tapi pagi ini saya akan mengawali petualangan saya dengan kegiatan bersepeda. Nah, kebetulan saya sudah sampai di depan Bumi Perkemahan Ciberem, di mana tempat ini merupakan salah satu spot favorit para komunitas sepeda yang ada di Garut ini. Nah, saya udah janjian dengan salah satu komunitas, yaitu komunitas Lodaya. Mendingan kita langsung masuk aja yuk. Bumi Perkemahan Ciberem terletak di Kecamatan Samarang, Desa Legok. Kawasan wisata yang dikelola oleh perhutani ini biasanya ramai dikunjungi wisatawan pada hari libur. Di kawasan ini, para pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas outdoor seperti camping, flying fox, jogging, dan juga bersepeda tentunya. Halo Bapak, apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah baik ya kabarnya ya. Baik. Oke Pak, mau nanya-nanya nih tentang teman-teman dari Lodaya sendiri, sering nggak sih Pak melakukan aktivitas bersepeda di sekitar sini? Hampir tiap minggu. Hampir tiap minggu. Iya. Seminggu biasanya berapa kali Pak? 2 kali. 2 kali. Iya, Jumat sama Minggu. Wah Pak, kira-kira saya boleh nggak nih Pak ikut main sepeda sama teman-teman dari komunitas Lodaya? Oke deh, kalau gitu mungkin saya persiapan untuk main sepeda dulu ya Pak ya. Iya, silakan. Komunitas Lodaya berdiri sejak tahun 1994 dengan anggota 15 orang. Bagi mereka, bersepeda di gunung atau mountain bike bukan hanya semata untuk berolahraga saja sahabat, tapi juga untuk refreshing dari rutinitas sehari-hari. Ya sahabat, alat-alat safety sebelum bersepeda sudah saya pasang seperti helm dan juga sarung tangan. Dan sebelum memulai kegiatan kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa masing-masing menurut agama dan kepercayaannya. Berdoa, mulai. Oke, yap, perjalanan pun dimulai. Trek awal yang saya lalui berupa tanah dan pasir masih terbilang cukup mudah. Namun hujan yang tiba-tiba saja turun membuat trek yang saya lalui menjadi becek sahabat. Hujan sahabat, tapi nggak apa-apa, kita harus lanjut terus, tetap semangat. Mountain bike merupakan aktivitas mengendarai sepeda gunung khusus di alam terbuka seperti pegunungan dan perbukitan. Nanti kelihatannya mudah untuk melakukan kegiatan mountain bike ini, tapi ternyata pas ketemu sama medan yang tanjakan itu berasa banget sahabat capeknya. Kita lanjut lagi yuk.
kita udah kira-kira setengah perjalanan menuju garis finish. Jadi mungkin di sini kita bakal break istirahat dulu. Tapi gimana nih, masih semangat nggak? Masih semangat, luar biasa. Trek yang kali ini lebih variatif, sahabat. Kami melewati perkebunan sayur, sungai kecil, dan juga hutan pinus dengan medan yang sesekali turun dan menanjak. Seru sekali. Ya sahabat, akhirnya setelah melewati medan yang cukup bervariasi, ada tadi jalannya ada yang berpasir, ada yang tanah juga, turunan, naikan, tapi akhirnya kita sampai juga di titik finishnya nih di situ Ciberem. Dan mungkin di sini kita bakal istirahat dulu, berhubung saya juga udah capek. Yuk. Situ Ciberem merupakan situ alami yang sumber airnya berasal dari mata air Ciberem. Bukan hanya menawarkan panorama hijau nan indah, namun air danau situ Ciberem juga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk kebutuhan sehari-hari yang dialirkan melalui beberapa pipa yang ada di sekitarnya. Ya, setelah berganti baju, petualangan saya lanjutkan menuju cagar budaya Candi Cangkuang yang terletak di Kecamatan Leles, Desa Cangkuang. Ya sahabat, kali ini saya sudah sampai tepat di depan cagar budaya Candi Cangkuang, sahabat. Nah, di sini merupakan salah satu tempat wisata yang selalu ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Sekarang saya mau lihat hal unik apa yang bisa saya temui di dalam, yuk. Halo Pak Jaki, gimana kabarnya Pak? Baik, baik. Oke Pak Jaki, saya mau nanya nih tentang cagar budaya Candi Cangkuang ini, boleh nih ya Pak? Boleh silakan. Apa sih Pak dinamain Cangkuang? Tadi dinamakan cagar budaya Candi Cangkuang. Kebetulan di sini itu kan ada suatu candi peninggalan agama Hindu abad ke-8 dan kebetulan candi ini ditemukannya di Desa Cangkuang. Setelah waktu itu pemugaran kasih nama Candi Cangkuang karena sesuai dengan nama desa di mana candi ini ditemukan. Oh, makanya dinamain Cangkuang ya Pak ya? Tapi nama Cangkuang itu sendiri diambil dari nama sebuah pohon. Oh, Sejenis pohon pandan, namanya pohon Cangkuang. Oh gitu. Nah Pak, kalau untuk luas keseluruhan dari cagar budaya Cangkuang ini berapa sih Pak kalau boleh tahu? Nah, kalau luas sebetulnya kalau pulau panjangnya kurang lebih 4,5 hektar. Tapi ini kan dikelilingi oleh situs-situs yang lain. Ada Pulau Letik kurang lebih 1 hektar dan Pulau Gede juga 1,5 hektar gitu ya. Luas keseluruhan danau kalau dulu itu kurang lebih 25 hektar. Luas juga ya Pak. Oke. Cuma tertutup eceng gondok gitu sekarang. Jadi kurang lebih hanya separuhnya sajalah yang menjadi diairi oleh. Berarti artinya udah ada perubahan ya Pak dari dulu sampai sekarang. Mumpung saya ada di sini nih Pak, Bapak bisa nggak Pak nemenin saya untuk melihat potensi apa saja yang ada di cagar budaya Candi Cangkuang? Boleh, kita sekarang lihat peninggalan Hindu Islam ada di sana. Kita lebih lanjut lagi. Oke, lewat mana nih Pak? Lewat sini aja. Oke, yuk. Lokasi pertama yang akan saya tuju yaitu Candi Cangkuang yang terletak di pulau. Tersedia kurang lebih 20 rakit untuk mengantar para pengunjung menuju pulau. Rakit-rakit ini terbuat dari bambu yang diikat dan dikelola secara swadaya oleh masyarakat Desa Cangkuang. Ya sahabat, ternyata rasanya asik banget nih menikmati suasana di tengah situ Cangkuang ini karena memang panorama di sini itu memang indah sekali sahabat, karena letak dari situ Cangkuang ini terletak di tengah-tengah 4 gunung, Gunung Haruman, Gunung Mandalawangi, Gunung Kaledong dan juga Gunung Guntur. Indah banget.
Nah Pak, saya mau tanya nih, kalau untuk pemanfaatan dari situ Cangkuang sendiri ini biasa digunakan untuk apa aja sih Pak airnya Pak? Nah kalau ini dulu, ini airnya dimanfaatkan untuk pengairan untuk 3 kecamatan, ya, untuk kecamatan Res, Kadugora, dan Lewigoong. Itu untuk 3 kecamatan. Itu airnya saja tempo dulu. Tapi kalau sekarang berhubung udah berkembang dibuka objek perwisata, ini multi ya. Dan sekarang barangkali tidak hanya untuk tadi pertanian dan perikanan saja, kan perikanan sekarang bisa pakai untuk sarana transportasi seperti pakai rakit ini, iya. untuk sarana olahraga, terus juga untuk kita wisata untuk bikin film, pre-wedding, foto-foto dan lain sebagainya. Jadi ini multi di sini untuk kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan air. Bahkan di sini rutin kalau tempo dulu ada pesta cai Cangkuang. Jadi segala kegiatan, aktivitas, lomba-lomba di air, lomba dayung, lomba tangkap bebek dan lain sebagainya. Tapi sampai sekarang masih suka diadakan acara Ada seperti juga itu? ada, setiap rutin ada dari Dinas Pariwisata. Menurut cerita rakyat yang berkembang, Danau Cangkuang merupakan danau buatan yang dibuat oleh seorang tokoh penyebar agama Islam yaitu Arif Muhammad dan pengikutnya. Menurut Pak Zaki, sumber air Danau Cangkuang ini berasal dari Gunung Guntur dan beberapa rembesan air. Oke sahabat, jadi mumpung lagi nyobain rakit di sini nih, saya mau coba untuk mendayung bambu ini nih sahabat nih. Kelihatannya sih mudah, tapi gimana ya, kita coba aja. Kang, gimana sih Kang caranya Kang? Heeh. Ini? Iya. Aduh, berat juga. Dikit. Tekan dikit. Iya. Oh, ada lumpurnya ya kayaknya. Iya. Jadi kena lumpur. Aduh, berat juga ya Kang ya? Iya. Ada angin. Iya. Oh, itu lawan. Setelah 5 menit menyeberangi danau dengan menggunakan rakit, saya sampai juga di pulau. Uniknya, di sebelah barat pulau ini sudah menyatu dengan daratan. Hal ini dikarenakan endapan lumpur dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah Pak, kalau untuk saat ini nih Pak, Candi Cangkuang sendiri dipergunakan untuk apa Pak? Nah kalau sekarang ini candi ini dimanfaatkan sebagai objek wisata ya, sebagai daya tarik wisata merupakan peninggalan agama Hindu. Tapi sesekali juga ada yang sekalian misalnya bernama wisata karena mereka penganut agama Hindu, ya kami juga dibatasi bisa juga sampai jarak ke. Nah kalau untuk pemugaran sendiri sudah pernah dilakukan? Kebetulan candi ini sudah mengalami pemugaran itu 1 kali ya, yaitu yang dipugar dari tahun 1974 sampai 1976. Oh gitu, tapi sampai sekarang belum pernah dipugar lagi? Belum. Cuma barangkali ini kan di eskapasi setiap rutin, ada rutin eskapasi pembersihan secara rutinitas itu. Nah ini kan yang saya lihat nih Pak di sekitar candi ini berdampingan letaknya dengan makam nih Pak. Ini ini kan merupakan makam dari penyebar agama Islam ya Pak ya. Nah itu kalau boleh tahu gimana Pak ceritanya Pak? Nah ini kebetulan saat ditemukannya sebetulnya ini udah berdampingan dan kebetulan menurut cerita rakyat bahwa dan menurut Arif Muhammad itu seorang tokoh penyebar Islam di sini. Jadi tempo dulu abad ke-8 penduduk di sini sudah menganut ajaran agama Hindu. Datang Arif Muhammad abad 17 diislamkan dengan pendekatan dengan akulturasi peradaban Hindu Islam dengan penyebaran budaya, sehingga sekarang semuanya beragama Islam. Tapi kultur Hindunya masih tersisa sampai saat ini, sehingga sekarang masyarakat itu semuanya Islam, tapi budaya Hindunya masih ada. Contoh ritual-ritual memandikan benda pusaka, ziarah ke makam menggunakan saji-saji pemerintah, ini bukan budaya pra-Islam yang masih sampai saat ini lestari dilaksanakan di kampung pulau. Toleransinya juga cukup baik ya Pak di sini? Toleransinya, nah ini sekarang membuktikan bahwa Indonesia itu berbhinneka tunggal ika dibuktikan di sini.
Karena candi Hindu di sampingnya tokoh penyebar agama Islam. Nah, mereka bisa sinergi bersama-sama untuk umat Muslim. Mereka berdamai wisata ke sini, terus juga menjarahi makam Arif Muhammad, dan umat Hindu bisa ke Candi Cangkuang. Itu bisa suatu saat bersama-sama gitu. Nah, ini dibuktikan mereka tidak ada permasalahan, tidak ada perbedaan. Oke. Tinggi Candi Cangkuang sekitar 8 meter dengan lebar 4,5 meter kali 4,5 meter, sahabat. Yang menjadi dasar penamaan candi karena di sekitar pulau ini terdapat banyak sekali pohon cangkuang yang merupakan jenis tumbuhan pohon pandan atau nama latinnya Pandanus furcatus. Ya sahabat, seperti inilah kondisi di dalam ruangan Candi Cangkuang ini sahabat. Kira-kira lebar dari ruangan ini sekitar 2,5 kali 3 meter. Dan di sini juga terdapat arca siwa sahabat, dimana tadinya arca siwa ini terletak di luar di samping makam Arif Muhammad. Namun karena tangan-tangan pengunjung yang menyebabkan arca siwa ini patah, bisa dilihat di sini ada bekas perbaikannya, maka arca siwa ini ditempatkan di dalam Candi Cangkuang. Ciri khas lain pada Candi Cangkuang yaitu terletak pada dindingnya yang polos dan tidak terdapat relief. Ya sahabat, salah satu keunikan yang terdapat di Cagar Budaya Cangkuang ini yaitu kita bisa belajar membuat kertas yang berbahan dasar dari pohon saeh sahabat, dan caranya masih tradisional nih. Saya mau coba nanya-nanya gimana caranya sebenarnya Pak. Tahap pertama untuk membuat kertas dari berbahan dasar pohon saeh itu sebenarnya gimana sih Pak? Bahan dasarnya yang udah jelas, bahan dasarnya pohon saeh ya. Kebetul di Kampung Pulau sekarang dibudidayakan pohon saeh seperti ini. Ini tingginya bisa 7 meter, 8 meter ya. Nah, dan untuk bikin kertas tradisional ini tidak bisa sembarangan pohon usianya gitu untuk kualitasnya. Mungkin ada kriteria ada kriteria khususnya. khusus ya. Yang dibikin itu untuk yang paling bagus usianya dari 1,5 tahun sampai 2 tahun. Untuk membuat kertas dari pohon saeh sangat dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan sahabat. Sabar ya Pak. Ini seperti ini, udah 30 cm seperti ini. Lalu kan ada kulitnya, lalu dibersihkan kulit luarnya sama pisaunya. Bersih sampai bersih kulit luarnya. Langsung kambiumnya juga bersihkan. Lalu udah bersihkan, lalu dibelah sama pisau, dikelupasin. Jadi seperti ini. Nah, dikelupasin seperti ini. Nah, jadilah seperti ini. Nah, yang dalamnya, tadi yang dalamnya kita buang untuk kayu bakar. Yang kita ambil kulitnya saja seperti ini. Udah seperti ini, udah bersih seperti ini. Kulit batang pohon saeh yang telah dikupas kemudian direndam selama 2-3 hari. Setelah direndam, kulit tersebut dipukul dengan menggunakan pamepeh. Pamepeh merupakan alat yang terbuat dari besi atau perunggu untuk mencacah kulit batang pohon saeh agar memipih. Ini yang besar untuk menghancurkan, yang kecil itu untuk melebarkan. Teknisnya, tadi itu yang udah direndam selama 3 hari, kita simpan di sini harus pakai alas tadi, seperti ini, harus pakai alas seperti ini. Kalau tidak, itu akan kotor dan alasnya juga harus dari kayu yang kuat. Karena kalau bisa kayu dari alba itu kan hancur, harus dari jati, pokoknya kayu-kayu keras. Batu mungkin bisa Pak? Batu juga boleh, tapi hati-hati itu alasnya kan kotor masalahnya. Gitu. Setelah dilebarkan, kulit pohon saeh dicacah dengan pamepeh dengan alur yang teratur sampai pipih. Biar bagus. Nggak kebayang ya sahabat membuat kertas ini, karena
ini cukup berat juga, terbuat dari logam dan perunggu. Kalau misalkan kertasnya panjang, jadi kita juga bisa melipat kertas, tapi tetap aja ya Pak ya, kalau misalkan semakin panjang semakin banyak Iya. nguras tenaga juga. Betul. Terus juga tadi harus dengan hati, karena ini dengan hati pekerjaan. Kalau dengan hati itu hasilnya akan bagus. Setelah itu, kulit pohon sae diperam atau diimbuh dengan pohon pisang selama 4 hari. Setelah membuat kertas berbahan dasar kulit batang pohon sae, Pak Zaki mengajak saya menuju kampung adat Pulo yang penduduknya merupakan keturunan langsung dari Arif Muhammad. Nah Pak, kalau keunikan yang dimiliki di kampung adat Pulo ini itu apa Pak? Keunikan di sini banyak. Sebetulnya dari ini dikatakan kampung pulau karena terletaknya di tengah kepulauan. Nah, terus di kampung pulau ini bukan sembarang rumah. Jadi bangunan-bangunan yang di sini itu merupakan keturunan langsung dari Arif Muhammad dan bangunan ini melambangkan dari anak-anak beliau. Kebetulan beliau itu mempunyai 7 anak, ya. 1 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Nah, 1 anak laki-laki dilambangkan dengan 1 masjid seperti ini, dan 6 anak perempuan dilambangkan dengan 6 rumah, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, ini harus berhadapan-hadapan. Nah, yang saya lihat nih kan Pak, yang 3 rumah di kanan, 3 rumah di kiri. Tapi satu yang berbeda tuh yang ini Pak, kenapa Pak? Nah, ini rumah ini merupakan rumah yang orisinalnya. Dan rumah ini yang dibiayai oleh anggaran APBN dari Balai Pelestarian Cagar Budaya, termasuk masjid ini. Tapi tetap di sini harus memanjang, bangunannya harus memanjang. Mengenai adat istiadat, masyarakat kampung adat Pulo memiliki beberapa pantangan, yaitu tidak boleh membuat rumah dengan bentuk memanjang ke atas, tidak boleh memukul gong besar, tidak boleh menambah dan mengurangi bentuk rumah, tidak boleh berziarah ke makam Arif Muhammad pada hari Rabu, dan tidak boleh memelihara binatang besar berkaki 4. Kalau untuk sistem pemerintahan di kampung adat Pulo ini gimana Pak? Kalau untuk sistem pemerintahan di sini itu ikut pemerintahan desa Cangkuang. Kan di sini kan tadi jumlah kepala keluarganya 6, tidak boleh lebih 6, dan jumlah penduduknya hanya 21 orang. Sehingga di sini pemerintahnya ikut ke pemerintahan desa Cangkuang. Tapi kalau yang memangku adat istiadat, istiadatnya Pak Kuncen. Nah, yang menempati rumah ini rumah Pak Kuncen Patatang. Gitu. Ada dipimpin oleh Pak Kuncen dan Wakil Kuncen di sini. Sudah terkenal dari sejak dulu bahwa Indonesia kaya akan potensi alam dan budayanya. Semoga hal ini dapat terjaga dan lestari sampai kapanpun. Salam, sahabat.